pagi, siang, sore dan waktu itu. Halo teman-teman, saya Sidi Septiana, di sini saya sebagai host di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang algoritma break-taking. Oke, tentunya di sini saya agak sendirian ya. Saya ditemani oleh teman satu angkatan saya di universitas. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah bro, gimana lu juga bro? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kesibukan bro? Kesibukan di mana nih? Di kampus, di rumah, apa di mana nih? Mulai sih kalau di kampus sebelum Di rumah aja. Kalau kesibukan di rumah paling gue ini sih apa? Kalau pagi tidur, kalau nggak tidur makan. siang. Kalau malamnya gue terus belajar apa? Main game bro. Oke ya, di sini dari perkenalan gitu, bro, saya gitu ya. Oh iya, ini namanya adalah Arik Aditya gitu ya. Kebetulan satu angkatan di universitas. Oke, kita langsung aja ya. Tadi kan kita ingin membahas algoritma backtracking gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu tuh algoritma itu apa sih gitu, dan mengapa sangat penting. Nah, algoritma itu penting karena hampir digunakan semua aspek teknologi yang kita gunakan sehari-hari, dari mulai browsing ya pokoknya itulah gitu, sangat penting lah. Terus algoritma juga menjadi sekumpulan langkah-langkah logis yang kemudian oleh mesin itu diproses gitu. Kemudian kita bisa mencari apa yang kita inginkan gitu di web browser kita gitu. Oke kak, boleh jelasin algoritma backtracking itu apa? Ya, jadi algoritma backtracking itu algoritma yang mencari solusi dari suatu permasalahan yang secara sistematis gitu, dengan cara mencoba seluruh solusi dengan bertahap gitu, terstruktur. Nah, jika algoritma backtracking itu mentok atau sudah tidak menemukan solusi, algoritma tersebut akan mundur kembali dan mencoba solusi lainnya. Nah, di algoritma ini juga mempunyai karakteristik, yaitu karakteristiknya komplit, optimal, sistematik, dan rekursif. Nah, di komplit ini algoritma backtracking akan menemukan solusi jika ada. Kemudian optimal dapat menemukan semua solusi yang mungkin. Kemudian sistematis mencoba semua kemungkinan secara struktur. Kemudian yang terakhir rekursif menggunakan konsep rekursif dan implementasinya. Tapi meskipun algoritma backtracking dapat menemukan solusi optimal, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang tinggi. Karena itu tadi, algoritma ini kan mencoba dari satu persatu solusi gitu kan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lumayan lah. Oke, baik. Untuk contohnya seperti apa sih? Kalau contohnya kita ambil dari permainan Sudoku aja ya. Jadi kan di permainan tersebut kan menyediakan kotak, kemudian ada beberapa kolom, yang dimana di kolom itu sudah tersedia angka-angka secara random lah. Kemudian ada juga kolom yang kosong. Nah, kolom yang kosong itu harus kita isi dengan cara pokoknya kita isi ke samping atau ke bawah, jangan sampai ada angka yang sama, jangan sampai double lah. Nah, algoritma backtracking tersebut sangat cocok nih untuk menyelesaikan pelajaran Sudoku ini, karena pelajaran Sudoku ini memiliki karakter
setiap sel kosong yang ditemukan, algoritma akan mencoba memasukkan angka dari 1 sampai 9. Setiap kali sebuah angka dimasukkan, algoritma melakukan validasi untuk memastikan tidak ada konflik dengan angka yang tidak ada di dalam bohong. Ketika sebuah angka valid ditemukan, algoritma akan melanjutkan ke kotak kosong berikutnya, dan mengulangi proses yang sama kayak sebelumnya, mencari lagi. Jika di tengah jalan ditemukan bahwa tidak ada angka yang valid, algoritma akan mundur atau backtrack ke kotak sebelumnya dan mencoba angka lain yang belum dicoba. Proses ini berlanjut hingga semua kotak terisi dengan valid dan terbukti bahwa model tidak memiliki solusi untuk paling untuk masalah kasusnya. Udah mulai terbayang sedikit lah, udah mulai terbuka. Oke, jadi itu yang tadi contoh algoritma backtracking gitu ya. Terus kan biasanya banyak sekali tantangan gitu. Nah, itu seperti apa sih tantangannya itu? Nah, tentunya di algoritma apapun pasti memiliki tantangan tersendiri ya. Sekarang kita bahas di algoritma ini ya, algoritma yang sedang kita bahas, backtracking itu. Nah, tantangan pertama yang sering dihadapi adalah masalah performa dan kompleksitas waktu. Algoritma backtracking pada dasarnya mengelola semua kemungkinan solusi yang bisa sangat banyak dipakai. Jadi tantangannya adalah masalah performa gitu. Nanti ada kendala di performa. Kemudian yang kedua, mungkin di penggunaan memori yang besar. Karena setiap langkah membutuhkan penyimpanan state, dan pada kasus yang kompleks ini bisa menghabiskan banyak memori tentunya. Kemudian sering muncul juga kesulitan untuk menemukan urutan informasi yang optimal. Dalam banyak studi kasus, urutan pemilihan variabel yang ternilai dapat menyebabkan efisiensi algoritma tersebut. Nah, ditemukan dalam situasi nyata, kita perlu memberikan teknik berguna agar menemukan sifat diri tidak dapat ditemukan dengan digital atau logik dan tracking yang baik dapat membantu mengidentifikasi di mana algoritma mengalami kesalahan. Keberhasilan implementasi algoritma backtracking sangat tergantung pada pemahaman mendalam tentang karakteristik masalah yang dihadapi dan memilih teknik optimal yang tepat. Penting untuk selalu melakukan testing dan benchmarking untuk memastikan bahwa optimasi yang diterapkan benar-benar memberikan peningkatan performa yang signifikan. Oke, jadi itu beberapa tantangan yang sering ditemukan di algoritma backtracking itu ya. Terus nih tips dan sarannya itu gimana? Nah, di sini untuk saran dan tipsnya mungkin dibagi menjadi 7 ya. Ada saran dan tips. Yang pertama yaitu visualisasikan solusi seperti menggambar pola besar, memahami proses ukur. Kemudian yang kedua ada backtracking erat kaitannya dengan rekursi. Pastikan paham base case dan recursive case. Kemudian yang ketiga, latihan coding secara bertahap, mulai dari implementasi sederhana, meningkatkan kompleksitas secara perlahan, gunakan buku usul untuk memahami alur program. Kemudian yang keempat, kenali pola umum backtracking seperti identifikasi stage untuk kondisi, tentukan batasan, kemudian kenali kapan harus mundur. Yang kelima, kerjakan banyak soal aja tuh. Kemudian yang keenam, belajar optimasi teknik coding untuk merangkas cabang tidak perlu. Kemudian yang terakhir, diskusi atau kolaborasi, bergabung dengan komunitas programming juga berwacana.
Jadi itu sih tips dan saran dari saya. Oke, baik. Kak, terima kasih di atas ilmu-ilmu tentang dari mulai dari pengertian algoritma teknik itu apa, terus tadi yang terakhir tadi saran dan tipsnya itu apa. Nah mungkin di sini saya mencoba untuk jadi merangkum gitu dari awal akhir podcast hari ini gitu ya, dari bincang-bincang hari ini gitu. Oke, dari tadi kan algoritma teknik itu adalah metode pemecahan masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis dan mundur jika menemukan jalan itu. Nah tadi kan ada karakteristik ya, kalau Ya, karakteristik ini jelas sekali mereka. Nah jadi ada beberapa karakteristik dari mulai dari komplit, terus optimal, terus sistematik, terus yang terakhir ada rekursif. Nah tadi ada masalah dan tantangan. Tadi masalah dan tantangan itu adalah kompleksitas waktu bisa menjadi tinggi jika jumlah solusi potensinya besar. Terus tidak ideal untuk masalah yang memiliki ruang solusi sangat besar tanpa heuristik yang efektif. Terus tadi ya ada saran dan solusi. Terus tadi ada optimasi dengan heuristik, jadi menggunakan pendekatan seperti Redstone untuk memangkas cabang solusi yang menjanjikan. Terus menggunakan memoization, jadi menyimpan hasil perhitungan sebelumnya untuk menghindari pengulangan masalah. Terus terakhir meningkatkan pemahaman masalah. Nah sebelum menerapkan teknik ini, indikasi apakah masalah seperti tersebut yang bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Mungkin bincang-bincang kita hari ini selesai. Terima kasih narasumber. Sama-sama. Oke, untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa jika video ini bermanfaat, dukung kami dengan subscribe, like, dan jangan lupa share. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kali ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.